Kalau pada kurikulum pertama dan kedua, kita telah panjang lebar membicarakan eh, masalah, sumber masalah, itu yang pertama dulu. Eh, Kemudian yang kedua kita bicara data dan hubungan dan hal yang berhubungan dengan data itu. Dan seri yang ketiga ini kita akan bicara hubungan masalah atau hipotesis, data dan metode dengan teori ya. Kalau kita bicara penelitian, maka kita tentu terbersit dalam pikiran bahwa penelitian itu erat kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, dengan kata lain, kalau kita buat dalam konstruksi terbalik, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan hanya dapat dilakukan melalui penelitian terhadap objek sasaran ilmu itu sendiri. Ya. Kalau linguistik tentu yang menjadi objeknya adalah bahasa. Sebagai komponen dasar yang memainkan peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, maka penelitian itu memiliki hal yang sangat fundamental atau yang kita sebut dengan komponen dasar yang dimungkinkan suatu penelitian dapat dilaksanakan. Pertama, harus ada masalah. Kita jelaskan kita diskusikan pada video yang pertama, bahwa hal yang pertama-tama yang harus diidentifikasi adalah masalah. Tadi Prof. Rahim Aman, Prof. Nadra sudah berikan wawasan kepada kita tentang bagaimana masalah itu dirumuskan. Jadi ada masalah. Masalah apa? Masalah yang berhubungan dengan objek penelitian kita ya. Kalau itu permasalahan yang berhubungan dengan bahasa. Kemudian yang kedua, ada jawaban sementara. Jadi dugaan-dugaan awal yang disebut dengan hipotesis. Kemudian yang ketiga, bahwa masalah dan hipotesis ini perlu dijawab kalau masalah, kemudian hipotesis perlu dibuktikan. Nah, dalam rangka menjawab dan atau menguji hipotesis, kita perlu data. Kemudian agar data itu kita peroleh sehingga memungkinkan kita analisis, maka kita perlu metode ya. Jadi ada 3 komponen yang sudah kita identifikasi itu. Pertama, bahwa di dalam penelitian itu ada komponen yang disebut dengan harus ada masalah. Kemudian boleh tidak dirumuskan secara eksplisit di dalam desain penelitian kita, itu hipotesis. Lalu yang komponen yang selanjutnya adalah data, metode. Kemudian apabila komponen itu hanya ada 4, masalah, kemudian hipotesis, data, metode, kita masih kesulitan di dalam mengidentifikasi data. Sebab bagaimanapun juga nanti data yang bagaimanakah yang diperlukan ketika kita meneliti, misalnya tadi Prof. Rahim Aman bicara tentang diftong dalam bahasa Melayu. Ada di 3 tempat di sungai itu yang berhubungan dengan tepian sungai. Saya sepakat dengan beliau bahwa mengapa manusia purba dulu itu berdiam di sungai, karena sungai itu di samping diperlukan untuk kebutuhan hidup, air juga diperlukan sebagai sarana komunikasi. Kita kenal dulu ada rakit ya. Yang penting adalah yang terakhir adalah teori. Pada pembicaraan kita kali ini, kita ingin melihat bagaimana kontribusi teori terhadap perumusan masalah, terhadap perumusan hipotesis kita, kemudian terhadap data dan terhadap metode. Jadi saya melihat bahwa teori ini memainkan peran yang sangat penting di dalam merumuskan masalah, memberi jawaban sementara terhadap masalah yang sudah kita rumuskan, kemudian menentukan wujud data, dan sekaligus akan menentukan karakter metode apa yang cocok untuk mengumpulkan, menganalisis data itu. Terkait dengan ini, saya kembali tadi, alhamdulillah ada penjelasan yang panjang lebar dan sangat menarik dari 2 narasumber kita.
Prof. Rahim Aman tadi tentang bagaimana masalah dirumuskan dari isu-isu, lalu beliau menjabarkan isu-isu. Saya melihat Prof. Rahim Aman memang sangat teliti. Kemarin beberapa bulan lalu beliau melibatkan saya, beliau selaku promotor salah seorang kandidat doktor di UKM. Saya membaca disertasinya begitu cermat, Rizky, metodologi ya. Jadi tampaknya apa yang beliau bicarakan tadi, yang disampaikan pada kita, beliau implementasikan di dalam pembimbingan beliau ya. Saya membaca disertasinya sangat rinci metodenya ya. Nah, masalah itu masalah yang baik adalah masalah itu harus dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Yang namanya masalah ya tentu dipersoalkan. Biasanya kalimat yang mempersoalkan sesuatu itu ada kalimat tanya. Kemudian yang kedua, masalah itu harus spesifik. Spesifik artinya bahwa masalah yang diteliti itu harus memberikan gambaran pada kita tentang wujud data yang bagaimana yang diperlukan untuk menjawab masalah itu. Jadi rumusan masalah yang spesifik ini harus sudah menuntun pada kita tentang jenis data, wujud data yang akan dikumpulkannya. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, yang ketiga, masalah itu harus masalah itu mudah sehingga data untuk menjawabnya bisa diperoleh dengan gampang. Ya. Lalu ada rumusan hipotesis. Hipotesis itu ada sebagai rumusan tentatif yang masih perlu pembuktian. Nah, dalam penelitian yang kualitatif seperti dijelaskan baik oleh Prof. Rahim Aman maupun Prof. Nadra tadi, bahwa penelitian kualitatif tidak berfungsi atau tidak bertugas atau tidak bertujuan untuk menguji hipotesis ya. Oleh karena itu kita tidak perlu secara eksplisit mencantumkan hipotesis itu. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari kerangka berpikir di atas, bagaimana teori memainkan peran terhadap rumusan masalah, terhadap pengembangan hipotesis, kemudian terhadap penentuan wujud data, dan sekaligus penentuan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data itu. Kita mulai dari masalah ini. Saya tetap ingin menghubungkan materi ini dengan rumusan masalah kita dulu ya. Saya akan mengambil satu topik, satu judul penelitian yang dulu saya lakukan pada tahun 1996 sampai 1999. Penelitian ini didanai oleh riset unggulan terpadu Kementerian Ristek ya, riset dan teknologi waktu itu. Topik kita, judul kita adalah pengembangan materi muatan lokal yang berdimensi Kebhinneka Tunggal Ikaan dan pengajarannya. Lalu ada anak judul di situ, di bawahnya ini, penyusunan materi pelajaran bahasa Sasak dengan memanfaatkan variasi bahasa berkerabat. Nah, judulnya cukup panjang, sudah saya jelaskan mengapa judul ini dipilih. Salah satunya karena kita menghubungkan dengan tema-tema yang dimintakan oleh penyandang dana, dalam ini Kementerian Negara Riset dan Teknologi, yang saat itu berbicara tentang konsep kebinekaan bangsa Indonesia ya. Nah, sebenarnya judul ini bisa dirumuskan dalam judul yang sangat pendek seperti ini, misalnya penyusunan materi muatan lokal bahasa Sasak. Tapi seperti saya katakan bahwa judul yang kedua ini tidak menarik ya. Nah, terlepas dari judul ini, saya akan kembali ke masalah. Bagaimana peran teori memberi dukungan pada kita dalam merumuskan masalah. Nah, sebelum menjawab ini, saya ingin mengutip beberapa konsep tentang teori itu sendiri ya. Ada banyak pakar yang menjelaskan pengertian tentang teori ya. Salah satunya Gleiser dan Strauss menyebutkan bahwa teori itu sebenarnya berasal dari sebuah data yang diperoleh dengan cara analitis dan sistematis melalui metode komparatif. Jadi definisi ini lebih mengarah pada pengertian data. Bagaimana data, pengertian ini lebih diarahkan pada
bagaimana cara teori itu diperoleh, ya, yaitu dengan cara analitis lalu sistematis dengan menggunakan metode komparatif. Jadi definisi ini lebih fokus pada cara membangun teori, ya. Kemudian yang kedua, Snellbaker misalnya menyatakan bahwa teori adalah sejumlah proposisi yang terintegrasi secara sintaktis. Ini menarik ini. Saya sangat setuju dengan konsep ini. Bahwa teori itu ada sejumlah proposisi, jadi pernyataan-pernyataan, rampatan-rampatan yang dibangun oleh seorang ilmuwan dari hasil analisis sebenarnya. Ini akan jelas bahwa proposisi itu terintegrasi secara sintaktis. Jadi antara apa yang maksud dengan terintegrasi secara sintaktis, bahwa kumpulan proposisi ini mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat menghubungkan secara logis proposisi yang satu dengan proposisi yang lain. Jadi yang maksud dengan terintegrasi secara sintaktis itu bahwa proposisi itu mampu menghubungkan antara proposisi yang satu dengan proposisi yang lain. Yang kedua, pengertian terintegrasi secara sintaktis itu adalah bahwa proposisi itu mampu menghubungkan proposisi-proposisi dengan data yang diamati. Jadi artinya proposisi yang dibangun itu memang berasal dari data yang ada, jadi bersifat empirik, bukan sesuatu yang dipikirkan. Bangunan konseptual, bangunan teoritis yang merupakan hasil pemikiran, tetapi dibangun dari data yang ada di lapangan. Kemudian ciri yang ketiga dari terintegrasi secara sintaktis itu adalah menghubungkan proposisi dengan data yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang diamati, ya. Ini konsepnya sangat baik, ya. Menurut saya ini konsep teori yang cukup memadai, ya. Kemudian pendapat lain menyebutkan bahwa teori adalah cara penafsiran terhadap kerampatan generalisasi, ya, atau cara penilaian dan penyatuan, ya. Jadi mungkin konstruksi ini sudah kurang begitu ya. Kalau yang tadi lebih jelas, ya. Kemudian pendapat yang lain, teori adalah ini siapa? Sudaryanto. Teori adalah kerangka pikiran mengenai objek. Jadi kerangka pikiran mengenai objek itu kita sebut dengan teori. Jadi misalnya pandangan bahasa, jadi pandangan kita tentang bahasa merupakan perpaduan antara unsur bentuk dengan unsur makna, pikiran, dan konteks misalnya. Bahasa itu dipandang sebagai sesuatu yang linier, karena itu unsur-unsur bahasa itu bisa dipotong-potong, dibagi-bagi ke dalam, misalnya ada bunyi, ada suku kata, dan seterusnya. Itu karena ciri liniernya. Atau pandangan kita terhadap bahasa bahwa bahasa itu bukan sesuatu yang homogen, dia selalu hadir dalam keberagaman. Maka itu memungkinkan lahirnya teori-teori linguistik diakronis, ya. Nah, kemudian dalam menghadapi objek ilmu itu memiliki dugaan-dugaan mula. Nah, dugaan-dugaan mula ini yang disebut dengan hipotesis, ya, yang masih perlu kita buktikan. Berangkat dari konsep teori itu, lalu apakah sumbangannya teori ini di dalam kita merumuskan masalah? Tadi saya katakan bahwa rumusan masalah yang baik adalah spesifik, dalam arti bahwa rumusan masalah itu harus sudah mampu menuntun kita pada wujud data yang akan kita kumpulkan. Kalau kita melihat, kita cermati judul penelitian ini, pengembangan materi muatan lokal yang berdimensi, dari judul seperti ini, kita dapat saja secara gampang-gampangan merumuskan masalah dalam bentuk konstruksi yang 10 ini. Misalnya bagaimanakah implementasi pembelajaran bahasa Sasak sebagai materi muatan lokal yang berdimensi Kebhinekaan Tunggal Ika. Jadi dari judul ini harus saya buat satu rumusan masalah. Rumusan masalah ini terlalu luas, tidak memberikan gambaran pada kita data-data apa saja yang diperlukan untuk menjawab masalah ini. Oleh karena itu, rumusan masalah yang baik yang kita usulkan di dalam penelitian itu harus bersifat spesifik. Sehingga muncullah rumusan masalah 9 ini, ya. Dari nomor 1 sampai nomor 9 ini merupakan rumusan masalah dari judul kita ini.
Judul pengembangan materi muatan lokal ini. Nah, masalah yang pertama, bagaimanakah wujud varian yang terdapat dalam bahasa Sasak? Jadi coba kita lihat ini ya. Bagaimanakah wujud, kan itu di atas. Bagaimanakah wujud varian yang terdapat dalam bahasa Sasak? Teori apa yang mendasari sehingga muncul judul seperti ini, rumusan masalah seperti ini? Kenapa saya tidak memilih rumusan masalah yang ke 11 ini yang ada di sini ya? Mengapa tidak rumusan seperti ini, yang panjang seperti ini, yang luas, yang umum seperti ini? Saya merumuskannya bagaimanakah wujud varian yang terdapat dalam bahasa Sasak. Rumusan masalah ini jelas menuntun pada wujud data yang harus saya cari, yaitu data varian bahasa. Kalau saya meneliti bahasa Sasak, saya perlu menjabarkan meneliti varian bahasa Sasak lebih dahulu. Kenapa? Karena di dalam konsep pembelajaran bahasa, itu ada konsep pembelajaran bahasa standar. Jadi yang diajarkan di sekolah itu adalah bahasa standar. Sementara bahasa standar itu sendiri adalah salah satu varian yang dipilih, yang disepakati oleh penutur bahasa itu untuk dijadikan kerangka acuan dalam berbahasa yang baik dan benar. Kalau itu bahasa Sasak, maka bahasa standar Sasak adalah salah satu varian bahasa Sasak yang disepakati oleh penutur-penutur bahasa Sasak itu sebagai kerangka acuan dalam berbahasa Sasak yang baik dan benar. Nah, karena bahasa Sasak merupakan salah satu bahasa memiliki karakter secara teoritis bahwa bahasa di dunia itu selalu beragam, maka saya melihat bahwa bahasa Sasak juga beragam. Oleh karena itu, untuk pembelajaran bahasa Sasak harus diketahui dulu varian-varian bahasa Sasak itu. Nah, kalau penelitiannya rumusan masalahnya tentang wujud varian, maka saya akan menentukan secara metodologis nanti lokasi-lokasi apa yang harus saya ambil yang bisa menggambarkan varian bahasa Sasak itu terkait dengan metodologi. Jadi yang paling penting saya ingin jelaskan adalah bahwa rumusan masalah yang pertama ini saya dibimbing oleh teori tentang variasi bahasa. Bahwa semua bahasa itu bersifat heterogen. Tidak ada satu bahasa pun di dunia yang tidak heterogen. Keheterogenan itu atau keberagaman itu dapat disebabkan faktor geografis, faktor sosial, faktor historis, faktor temporal ya, waktu. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa manusia itu lalu menjadi tidak homogen. Nah, karena tidak homogen, maka saya bisa merumuskan bagaimanakah wujud varian bahasa yang terdapat dalam bahasa Sasak. Yang kedua, dari judul seperti ini, saya bisa mengajukan masalah bagaimanakah wujud bahasa Sasak standar. Mengapa saya lalu mempersoalkan tentang bahasa Sasak standar? Karena judul kita itu berbicara tentang pembelajaran bahasa. Saya sudah katakan tadi bahwa pembelajaran bahasa itu selalu berhubungan dengan kurikulum. Kurikulum itu ada 4 komponen di dalamnya. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, dan standar proses penilaian. Jadi akhirnya evaluasi. Bahwa semua pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah itu harus dievaluasi untuk melihat capaian pembelajaran. Nah, untuk mengevaluasi, maka kita perlu ada standar. Ada takaran-takaran yang dijadikan dasar oleh semua orang untuk menetapkan mana bahasa yang baik, mana bahasa yang benar. Sehingga siswa bisa dinilai beragam, itu ada yang dapat nilai 6, nilai 7, nilai 10, tergantung dari jawabannya. Jadi rumusan masalah yang kedua ini, saya dibimbing oleh teori tentang standarisasi bahasa ya. Bahwa standarisasi bahasa itu merupakan pilihan salah satu dari sekian varian yang terdapat di dalam bahasa itu. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, bagaimanakah sistem fonologi dalam varian bahasa Sasak standar. Mengapa saya bicara tentang fonologi? Karena di dalam pembelajaran bahasa, terutama di sekolah, di pendidikan formal, kita perlu mengajarkan bahasa itu tidak hanya bahasa lisan, tetapi juga bahasa tulis. Nah, ketika kita mau menulis,
maka kita akan menentukan lambang-lambang dari bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa itu. Nah, untuk menentukan lambang itu saya harus melakukan penelitian fonologi dulu. Maka muncullah rumusan masalah yang kedua, bagaimanakah sistem fonologi dalam varian bahasa Sasak. Nah, ini dibimbing oleh teori fonologi, ya. Jadi lalu apalagi yang berkaitan dengan fonologi, misalnya bahwa data penelitian fonologi itu harus kata yang monomorfemis, tidak perlu yang polimorfemis, karena saya hanya akan mengidentifikasi bunyi-bunyi yang terdapat di dalam bahasa sasaran penelitian itu, ya. Kemudian rumusan masalah keempat, bagaimanakah wujud sistem morfologi, sintaksis, dan wacana atau teks dalam bahasa Sasak. Nah, saya dibimbing oleh teori morfologi, sintaksis, dan teks. Kenapa saya bicara teori ini, lalu saya merumuskan masalah yang ini? Karena sekali lagi, kita akan membelajarkan bahasa. Oleh karena itu, yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa itu sistem tulisannya, berarti penelitian fonologi. Yang kedua, tata bahasa acuan. Dalam ini tata bahasa baku. Nah, untuk mengembangkan tata bahasa baku, kita harus meneliti sistem morfologi, sintaksis, kemudian teks yang ada di dalam varian yang sudah ditetapkan sebagai bahasa standar. Jadi antara rumusan yang masalah yang kedua ini punya hubungan pendasaran dengan 3, 4 ini, ya. Tapi teori yang membimbing saya adalah teori tentang morfologi, sintaksis, dan teks. Kemudian bagaimanakah wujud sistem tata tulis standar yang dapat menggambarkan sistem bunyi bahasa Sasak. Saya dibimbing oleh teori ortografi atau sistem tata tulis. Di situ sistem ejaan ada ejaan fonetis, ada fonemis, kan gitu, ada silabis. Jadi saya tinggal memilih. Kemudian yang masalah selanjutnya, bagaimanakah wujud tata bahasa standar bahasa Sasak? Nah, berarti saya dibimbing oleh teori yang berhubungan dengan tata bahasa standar, tata bahasa baku. Jadi tata bahasa baku itu adalah tata bahasa yang mengatur tentang kaidah-kaidah kebahasaan yang baik dan benar dalam rangka berbahasa baik dan benar bahasa itu, ya. Kemudian rumusan masalah ketujuh, bagaimanakah wujud bentuk berkerabat dalam varian-varian bahasa Sasak. Mengapa saya persoalkan itu? Karena di dalam judul ini dengan memanfaatkan variasi yang bahasa yang berkerabat. Itu saya, persoalan yang ketujuh ini, dalam rangka merumuskan masalah yang ketujuh ini, saya dibimbing oleh teori linguistik diakronis, terutama yang berkaitan dengan rekonstruksi bahasa purba, kan gitu. Kemudian rumusan masalah yang ke-8, bagaimanakah wujud standar isi pembelajaran bahasa Sasak yang berdimensi kebinekaan. Saya bicara tentang teori pengembangan kurikulum di sini. Berarti ada standar kompetensi lulusan, tinggal mengintegrasikan materi-materi sebagai jawaban dari masalah yang nomor 3, nomor 4 ini. Kemudian yang rumusan yang ke-9, bagaimanakah wujud materi pembelajaran bahasa Sasak yang berdimensi, berarti ini berupa buku-buku, dibuka buku untuk siswa kelas 1, kelas 2, dan sebagainya itu. Dan yang terakhir itu bagaimanakah implementasi pembelajaran bahasa Sasak sebagai materi muatan lokal yang berdimensi kering, berarti ini ada pelatihan guru dan lain sebagainya itu. Nah, semua rumusan masalah yang spesifik ini selalu ada teori yang mendasarinya. Artinya, rumusan masalah yang spesifik, rumusan masalah yang mampu menuntun kita pada wujud data yang digunakan untuk menjawab masalah itu, kita diberitahu oleh teori, ya. Jadi di sini terlihat hubungan antara teori dengan rumusan masalah, ya. Kemudian selanjutnya, bagaimanakah hubungan antara teori dengan data, ya. Seperti sudah saya sampaikan pada kurikulum yang kedua dan dijelaskan tadi secara panjang lebar oleh Prof. Rahim Aman dan juga Prof. Nadra, bahwa data itu adalah bahan jadi penelitian, ya. Jadi bahan penelitian yaitu bahan jadi yang ada karena pemilihan aneka macam tuturan atau bahan mentah, ya. Itu di dalam buku saya 2017, ya.
memang kita sering mengacu, sudah saya jelaskan pada kolokium yang kedua, bahwa data sering dikacaukan dengan objek penelitian, tapi yang paling penting ialah bahwa data itu, wujud data yang dipilih, itu juga kita dibimbing oleh teori ya. Jadi begitu besar peran teori di dalam menentukan data. Misalnya penelitian kita yang tadi ini. Ya. Untuk penelitian misalnya bagaimanakah wujud varian yang terdapat dalam bahasa sasak. Berarti yang harus saya cari itu bentuk yang berbeda, maknanya sama. Itu perbedaan bentuk. Juga bisa juga perbedaannya berbeda tapi bentuknya sama ya. Tapi saya mengambil yang umum saja, yang lebih banyak diteliti, yaitu bentuk yang berbeda tetapi maknanya sama. Untuk menjawab masalah yang pertama ini, saya diberitahu oleh teori bahwa bahasa itu dapat berbeda. Jadi teori tentang variasi bahasa ya, sama berhubungan dengan linguistik diakronis. Teori linguistik diakronis beritahu pada kita, pada saya yang ingin meneliti, menjawab masalah penelitian pertama ini, bahwa bahasa-bahasa di dunia itu selalu beragam. Keberagaman itu dapat disebabkan oleh faktor geografi. Berarti saya akan berbicara data. Ketika kita bicara data, maka ada komponen-komponen pokok yang ada dalam data. Tadi Prof. Rahim Ahmad sudah dengan sangat bagus menjelaskan bahwa ketika bicara data, maka kita akan berbicara sumber data. Di wujud datanya dulu, kemudian sumbernya dari mana, lalu kita bicara bagaimana sumber itu, data yang bersumber pada tempat atau orang tertentu itu diperoleh berkaitan dengan metode ya. Nah, berdasarkan pemahaman teoritis ini, maka saya akan menentukan data saya itu adalah data yang diambil dari tempat-tempat yang berbeda. Karena tadi bahwa bahasa bervariasi karena faktor geografis misalnya. Berarti saya di dalam menentukan sumber data saya adalah daerah-daerah yang pemakaiannya berbeda. Dan perbedaan itu signifikan untuk membedakan dialek atau subdialek dalam bahasa itu kan. Karena kita akan mencari perbedaan dialektal dalam rangka penetapan bahasa standar nanti kan. Berarti secara metodologis nanti, secara data, sumber data saya adalah mengambil tempat-tempat pemakaian bahasa Sasak itu yang menunjukkan perbedaan. Biar dia jauh tempatnya, misalnya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, pemakaian bahasa Sasak dalam satu pulau itu berjauhan, tetapi pemakaiannya relatif sama, relatif heterogen. Saya katakan relatif, bukan homogen. Relatif homogen, ya, tidak sama persis. Maka wilayah itu tidak saya pilih. Saya dapat memilih daerah yang dekat dengan daerah pertama itu sebagai sumber data saya kalau tingkat variannya berbeda. Oleh karena itu di dalam penelitian dialektologi kita awalnya harus menetapkan satu daerah pengamatan pemakaian bahasa sebagai daerah sampel, lalu kita menentukan daerah itu bisa dari segi ketika kita berada di lapangan, atau bisa kita tetapkan di dalam desain penelitian kita kalau kita memiliki gambaran tentang pemakaian bahasa itu ya. Jadi boleh jadi wilayah pakai bahasa Sasak berdekatan, tetapi tingkat perbedaannya lebih tinggi, itu bisa diambil sebagai tempat pengambilan data. Meskipun dia jauh, jarak antara satu dan lain, tetapi kejauhan itu tidak memunculkan variasi yang beragam, maka kita tidak perlu mengambilnya, kan menentukannya sebagai tempatnya. Jadi teori ini memberitahu pada kita tentang sumber data. Kemudian bagaimana wujud datanya ya? Bagaimanakah wujud varian yang terdapat dalam bahasa Sasak misalnya? Nah, karena saya mau merekonstruksi bentuk yang berkerabat, dan bentuk yang berkerabat itu, yang cognate set itu adalah berupa leksikon, maka saya hanya mengambil kata-kata yang monomorfemis saja yang saya pilih. Jadi instrumen saya boleh berupa bahasa Indonesia, tetapi nanti diharapkan muncul dalam bentuk yang bentuk bahasa yang menggambarkan tingkat variannya ya. Kemudian bagaimanakah wujud bahasa standar seperti itu tadi ya? Nah, teori juga memberitahu pada kita tentang datanya. Nah, untuk menentukan bahasa standar,
kita kan perlu tahu berapa jumlah dialeknya, kemudian kita perlu melakukan penelitian sosiolinguistik di situ untuk melihat tingkat pilihan dialek. Dialek mana yang lebih banyak dipakai oleh penutur bahasa Sasak yang berbeda varian itu. Kemudian bahasa dialek yang mana yang digunakan dalam tradisi tulis misalnya, itu ada banyak faktor, banyak variabel yang bisa digunakan untuk menentukan bahasa standar itu. Jadi intinya yang ingin saya katakan bahwa rumusan masalah yang spesifik akan menuntun pada kita tentang wujud data yang akan diperoleh. Kemudian data yang diperoleh ini juga dibimbing kita. Jadi kalau saya meneliti yang menjadi objek sasaran penelitian itu adalah kata berkerabat, maka saya akan memilih bentuk-bentuk yang memiliki perbedaan bunyi, dan perbedaan bunyi itu masih bisa dijelaskan secara fonologis misalnya, lalu saya bisa merekonstruksi bentuk purbanya. Nah, itu hubungan data dengan dengan teori. Jadi teori memberitahu pada kita tentang karakter data, sifat data, ciri data yang akan kita kumpulkan untuk menjawab masalah penelitian yang spesifik itu. Lalu sekarang apa hubungannya teori dengan metode? Ya? Saya ingin memberikan gambaran sebenarnya hubungan antara kelima komponen penelitian itu, yaitu masalah dan hipotesis, kemudian ada data, ada metode, lalu ada teori. Ini segitiga, ada 3 segitiga sama sisi, lalu digabung menjadi sebuah segitiga sama sisi yang besar. Ya. Komponen teori selalu terletak di tengah dia. Kalau ada garis lurus yang kita bangun, maka antara ujung kanan, sebelah kanan dengan ujung kirinya garis itu, kita katakan meletakkan metode dan data, maka di tengah ada teori. Kemudian kalau garis lurus itu di ujung kanannya data, di ujung kirinya adalah masalah dan hipotesis, maka di tengahnya ada teori. Begitu pula garis lurus yang satu itu, di ujung kanannya ada metode, di ujung kirinya ada masalah hipotesis, maka di tengah itu adalah teori. Teori berada di tengah. Saya menempatkan teori itu pada posisi tengah. Nah, sesuatu titik yang berada pada posisi tengah di antara dua titik ujung dan antara dua titik yang berlawanan, yaitu titik kiri dan titik kanan, maka ketika kita membangun segitiga, maka titik yang di tengah itu selalu berada di puncaknya. Teori ini akan menjadi puncak dari segitiga yang alasnya masalah atau hipotesis dengan data. Jadi segitiga ini, segitiga yang ini. Begitu pula teori ini akan berada di puncak manakala segitiga itu dibangun dengan alas metode dan data. Hal yang sama juga, segitiga teori itu akan berada di puncaknya, manakala segitiga yang akan kita bangun itu beralaskan metode dan masalah atau hipotesis. Jadi dia selalu ada di puncak. Nah, dalam konteks ini saya menempatkan dia di posisi tengah. Sesuatu yang di tengah, sesuatu yang menurut saya sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting, dan dia memberi kontribusi ke masalah dan hipotesis, dia memberi kontribusi ke data, dan dia memberi kontribusi pada metode. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika kita merumuskan masalah, ya, katakan masalah saya, bagaimanakah sistem afiksasi dalam pembentukan kata kerja bahasa Sumbawa misalnya. Ini rumusan masalah saya. Bagaimanakah sistem afiksasi atau pengimbuhan dalam pembentukan kata kerja bahasa Sumbawa. Saya membuat rumusan masalah bagaimanakah sistem afiksasi atau imbuhan dalam pembentukan kata kerja bahasa. Saya memilih konsep afiksasi. Dari mana saya tahu afiksasi itu? Padahal judul saya tadi sistem pembentukan kata kerja dalam bahasa Sumbawa. Itu judulnya, sistem pembentukan kata kerja dalam bahasa Sumbawa. Judulnya sangat luas. Kalau kita akan merumuskan menjadi pertanyaan, misalnya bagaimanakah sistem pembentukan kata kerja bahasa Sumbawa. Nah, masalah seperti ini tidak menuntun pada wujud data. Lalu saya membuat spesifik menjadi bagaimanakah
sistem pengimbuhan dalam pembentukan kata kerja bahasa sastra. Saya menggunakan rumusan masalah bagaimana sistem pengimbuhan, menggunakan kata pengimbuhan, istilah pengimbuhan, karena teori yang memberitahu saya bahwa dalam proses morfologis, dalam khususnya bahasa-bahasa di Indonesia, termasuk bahasa Indonesia sendiri, mengenal 3 proses morfologis: afiksasi, pengimbuhan, reduplikasi, dan komposisi. Jadi saya menggunakan istilah fiksasi tadi itu karena teori beritahu saya. Lalu saya jawab, saya buat hipotesis, saya mau gagah-gagahan meskipun ini penelitian kualitatif ya. Saya buat hipotesis. Jadi rumusan masalahnya tadi, bagaimanakah proses pengimbuhan di dalam pembentukan kata kerja bahasa Sumbawa. Lalu saya buat hipotesis. Kata kerja bahasa Sumbawa, tadi Prof. Rahim Aman sudah menjelaskan bahwa hipotesis dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif, pernyataan. Saya bisa menjawab, buat jawaban terhadap masalah itu, bahwa kata kerja bahasa Sumbawa dibentuk melalui proses pengimbuhan yang berupa awalan, akhiran, dan sisipan. Itu jadi jawabannya. Kalau tadi kan rumusan masalahnya bagaimanakah bagaimanakah proses afiksasi di dalam pembentukan kata kerja bahasa Sasak. Itu rumusan masalahnya. Lalu saya membuat hipotesis, proses afiksasi dalam pembentukan kata kerja bahasa Sumbawa dilakukan melalui pemberian imbuhan yang berupa awalan, akhiran, dan sisipan. Jawabannya awalan, akhiran, sisipan. Dari mana saya tahu ada awalan, akhiran, sisipan? Karena yang namanya afiksasi itu secara teoritis dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Ada yang afik yang berupa prefik awalan, ada yang infik sisipan, ada sufik yang akhir. Jadi jawaban sementara, jawaban tentatif, kalau kita mau gagah-gagahan, tapi tidak perlu ya, jangan diikuti. Ini dalam penelitian kualitatif tidak perlu ada rumusan rumusan secara eksplisit tentang hipotesis. Tapi hipotesis itu harus ada di kepala kita, karena ini akan membimbing kita dalam menentukan data ya. Jadi saya bisa gagah-gagahan mengatakan bahwa pembentukan kata kerja bahasa Sumbawa dilakukan melalui pembubuhan awalan, akhiran, dan sisipan. Itu jawabannya. Jawaban itu diperoleh dari teori. Berarti teori di dalam merumuskan masalah secara spesifik, dalam merumuskan hipotesis, teori membantu kita ya. Jadi hebat teori itu. Kemudian yang kedua, apa peran teori terhadap data ini? Untuk menjawab masalah penelitian saya tadi atau menguji hipotesis saya, yang saya katakan bahwa proses pembentukan kata kerja bahasa Sumbawa dilakukan melalui pemberian imbuhan yang berupa awalan, akhiran, dan sisipan. Berarti saya harus buktikan data saya berupa data apa? Data kata kerja bahasa Sumbawa yang memiliki awalan, akhiran, dan sisipan. Saya tidak mau mengumpulkan data berupa kata benda yang memiliki awalan, akhiran, sisipan. Saya hanya akan mencari kata kerja yang memiliki awalan, akhiran, sisipan. Berarti itu karakter data saya kan gitu. Karakter data saya, ciri data saya. Nah, ciri data saya ini ialah kata yang yang berawalan, berakhiran, bersisipan berupa kata kerja. Kalau begitu, wujud data saya bagaimana? Teori memberitahu saya. Kalau begitu, wujud datamu adalah data kata polimorfemis yang mengandung awalan, akhiran, sisipan yang semuanya berkata kerja. Saya tidak memerlukan data yang lain. Nah, saya mengatakan kata polimorfemis itu teori menurut saya. Berarti karakter data yang akan saya kumpulkan untuk menguji hipotesis saya, untuk menjawab masalah saya, dibimbing oleh teori. Jadi teori ini telah membimbing saya dalam merumuskan masalah yang spesifik. Teori juga telah membimbing saya dalam membuat hipotesis. Teori juga telah membimbing saya dalam menentukan karakter dari data saya, sifat data saya. Nah, karakter data akan menentukan metode. Jangan sampai metode menentukan data, tidak. Data lah yang akan menentukan metode. Pemilihan metode tertentu diberitahu oleh data.
kalau data ini, misalnya data bahasa Sumbawa ini, ya, saya peroleh sumber datanya dari informan penutur bahasa Sumbawa, kemudian juga saya kumpulkan dari dokumen-dokumen tertulis, misalnya ada cerita-cerita bahasa Sumbawa, maka berarti karakter data saya yang berupa kata polimorfemis yang mengandung awalan, akhiran, dan sisipan yang berkata kerja, berjenis kata kerja, itu berada di naskah tertulis, maka saya bisa menentukan metode saya. Saya tidak mungkin menggunakan metode cakap, wawancara, apakah mendalam atau jenis wawancara yang lainnya. Apakah saya akan menggunakan metode, tidak bisa, maaf, saya tidak akan dapat menggunakan metode cakap manakala wujud data saya itu berupa kata polimorfemis yang bersumber dari bahan tertulis. Saya bisa mengabaikan penggunaan metode cakap. Saya memilih metode simak. Simak ini sekali lagi saya ingin menekankan bahwa konsep simak bukan dalam pengertian konsep simak yang berhubungan dengan keterampilan berbahasa, ya. Jadi kita mengenal dua jenis bahasa, yaitu bahasa tulis dan bahasa lisan. Bahasa tulis punya dua keterampilan, menulis dan membaca. Kemudian bahasa lisan ada dua keterampilan, yaitu berbicara dan menyimak. Nah, konsep menyimak ini bukan dalam konsep bukan dalam konsep keterampilan berbahasa, tetapi lebih terkait dengan konsep metodologis. Sehingga konsep simak di sini dapat saja berupa dokumen-dokumen tertulis. Ketika kita berhadapan dengan dokumen tertulis sumber data kita, maka kita akan menyimak pemakaian bahasa itu. Nah, metode ini kan cara kerja. Nah, cara kerja itu sangat ditentukan oleh alat yang digunakan untuk bekerja itu. Jadi wujud konkret dari metode itu ada di teknik sebenarnya, ya. Nah, ketika saya menyimak data tertulis ini, saya mencatat. Saya catat, oh ada kata misalnya kata kerja misalnya bakakan, ada kata kakan dengan awalan baris. Saya catat kata bakakan itu yang saya peroleh dari data tulis itu. Kemudian ada kata misalnya bakakan itu artinya makan, memakan, ya. Kemudian ada kata nambah misalnya. Tambah itu cangkul, nambah itu mencangkul. Saya catat kata nambah di situ. Dari hasil penyimakan saya terhadap naskah yang menjadi sumber data saya. Jadi metode pengamatan, observasi itu sebenarnya itu ada di dalam konsep menyimak, ya. Jadi yang ingin saya katakan ialah wujud metode, saya memilih metode simak, bukan metode cakap, karena wujud data saya berupa kata polimorfemis yang mengandung awalan, akhiran, dan sisipan, dan berjenis kata kerja yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis. Karena dia dokumen tertulis, tidak mungkin saya mewawancarai tulisan itu, tidak mungkin saya cakap tulisannya. Itu. Jadi sekali lagi, wujud data diberitahu oleh teori, sedangkan data ini menuntun pada jenis pilihan metode dan teknik tertentu, sehingga hubungan antara teori dengan metode ini bersifat tidak langsung. Dia berhubungan langsung ke data dan data memberitahu metode. Jadi itu sebabnya saya mengatakan bahwa ketika kita mengurai di dalam desain penelitian kita, maka peran teori ini sangat penting, ya. Itu sebabnya saya tidak menempatkan teori ini ke semua komponen penelitian ini di dalam konteks lingkaran seperti Pak Sudaryanto. Pak Sudaryanto kan melingkar beliau. Kalau saya tidak, saya mengambil teori ini di posisi tengah dia, di titik sentral, sehingga dia kalau kita gunakan untuk membangun segitiga, maka dia akan berada di puncak, ya. Teorilah menjadi sumber segalanya. Tadi penjelasan yang sangat bagus dari Prof. Rahim Aman, bagaimana peran teori, ujung-ujungnya kajian literatur, ketika kita mengidentifikasi masalah dari bidang ilmu kita, lalu sebidang, lalu kaji literatur, itu sebenarnya memberitahu pada kita, Prof. Rahim Aman memberitahu pada kita bahwa bagaimana peran teori di dalam membuat rumusan masalah dan termasuk hipotesis, termasuk pada data dan pada metode. Jadi sekali lagi saya ingin katakan secara singkat,
bahwa teori adalah suatu yang sangat sentral. Dia memberi kontribusi di dalam perumusan masalah secara spesifik, memberi kontribusi terhadap perumusan hipotesis, dan memberi kontribusi terhadap penentuan karakter data kita, serta berdasarkan teori yang menentukan karakter data ini, secara tidak langsung teori telah menuntun dalam penetapan metode yang akan kita pilih. Saya kira ini secara singkat yang ingin saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini merupakan bagian tambahan saja dari yang sudah panjang lebar dijelaskan oleh Prof. Rahim dan Prof. Nadra. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.